Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali dengan perbincangan kita pada malam hari ini ya. Kita malam ini malam minggu ya, teman-teman. Ini kalian itu malam minggu nggak kemana-mana kah? Hujan. Enggak. Ah, Hujan, Kak. hujan ya? Jangan, tapi teman-teman jangan panggil aku Kak lah. Ya. Panggil Abi aja, guys. Panggil Abi aja ya. Oke, paling kita menyapa dulu para penonton kita, penonton online kita ya. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, saya Aina. Kemudian teman saya, siapa yang duluan guys? Dwi Yuli Mega Rahayu. Panggil Mega aja. Ya. Terus siapa lagi? Halo, aku Niken. Niken. Apa lagi guys? Halo semuanya, aku Akil. Akil. Assalamualaikum, aku Indah. Halo Indah. Halo semuanya, aku Cynthia. Oke, Cynthia. Oke, mungkin dari penonton kita belum tahu ya, Bu. Kita ini dari mana sih sebenarnya? Oke. Dari tadi. Iya, betul, dari tadi ya. Sebenarnya kita perkenalkan dulu ya kali ya, supaya karena penonton ini nggak tahu kita tiba-tiba datang, kita tiba-tiba Zoom ini dari mana gitu kan. Jadi teman-teman, kita ini dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang berapa guys kita guys? Gelombang 1. Gelombang 1 tahun 2024 ya. Untuk jurusan PGSD. PGSD kelas D kan ya, kalau nggak salah ya. PGSD kelas D, dan perlu yang kita tahu bahwa kita ini semuanya bukan dari PGSD asli guys. Satu ya. Ini di kelompok kita nggak ada yang dari PGSD. Iya, betul ya. Ada sih kayaknya. Ada ya. Yang dari bahasa Inggris dulu, siapa yang dari bahasa Inggris? Kamu. Oke, ternyata yang dari bahasa Inggris saya sendiri ya. Saya dari bahasa Inggris, S1-nya bahasa Inggris, yang dari pendidikan biologi. Aku. Aku dari biologi pendidikan. Sama Akil. Ini sisanya berarti PGSD ya? Bukan dong, saya ekonomi. Oh, bukan. Pendidikan, tapi pendidikan ekonomi. Niken dari pendidikan ekonomi. Wah, ini yang ngatur-ngatur beat guys. Terus kemudian Indah dari mana Indah? PGSD. Oh, PGSD ya. Nah, ada kita guys, narsum kita. Terus Cynthia dari mana? Dari PGSD juga. Oh, sama kayak Mbak Indah. Ternyata benar linear dengan jurusan yang kita ambil di PPG Prajabatan ini, ada ternyata ya yang PGSD. Oke, guys, kira-kira malam ini kita bakal ngebahas tentang apa ya enaknya ya? Kayak hujan-hujan malam minggu ini ditemani dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah dengan tugas MS kita. Tapi kita benar-benar menyempatkan ini bisa kumpul bareng untuk ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing gitu terkait dengan, mungkin kita akan membahas tentang kenyataan yang ada di Indonesia ini. Karena saya tahu dari teman-teman juga pasti udah punya pengalaman lah untuk terjun ke lapangan, untuk terjun ke sekolah masing-masing, ke sekolah institusi masing-masing, dan pasti menemukan pengalaman-pengalaman yang unik gitu, pengalaman-pengalaman yang bisa kita sharingkan bareng-bareng, yang mana nanti siapa tahu bisa kita korelasikan dengan mata kuliah kita gitu ya. Oke, gimana? Mungkin dari saya penasaran loh dari yang pendidikan ekonomi deh. Pendidikan ekonomi kan berarti paling jatuhnya itu ke mentok-mentok, bukan mentok-mentok ya, ke SMA berarti Mbak. Benar nggak sih? Betul.
Saya kemarin ngajarnya di SMA 1 saya kan kebetulan megang kelas khusus olahraga. Megang kelas khusus olahraga. Oh, berarti anak-anaknya semua atlet-atlet gitu ya, Pak? Atlet-atlet semua. Wah. Tapi tetap yang diajarkan itu tentang ekonomi, Pak? Tetap ekonomi, tetapi dengan capaian pelajaran yang berbeda dengan anak-anak di kelas umum seperti itu. Oh, berarti apakah itu nanti bisa dikorelasikan gitu, misalnya dari ekonomi ke tentang sport science gitu atau tentang olahraga gitu. Itu cara mengkorelasikannya gimana ya? Kalau dari ekonomi ke sports nggak ada ya, tapi kita lebih ngasih pemahaman ke mereka karena mereka ini kan atlet ya. Jadi pandangan ke depannya tuh mereka harus jadi atlet, tapi nggak mikir plan B, plan C. Kalau nggak jadi atlet mau jadi apa gitu. Nah, kita Oh, lebih ke situ sih. Nanti kita bisa ajarin mereka mungkin wirausaha gitu atau di bagian akuntan gitu. oh gitu ya berarti ya. Mungkin nanti Betul. kalau misalnya nggak jadi atlet gitu, ada yang misalnya jadi usaha Bikin jualan usaha. sepatu bola gitu misalnya. Ya, atau dia bisa mungkin membangun sekolah olahraga sendiri gitu, FSB Ah, atau apa iya gitu. iya betul 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 betul. Menarik ya guys. Mungkin dari pendidikan ekonomi tapi nge-handle kelas olahraga itu keren sih. Terus untuk dari yang pendidikan biologi ya dari SMA SMP bisa masuk lah ya karena masih ada pelajaran biologinya gitu ya, atau sekarang udah disatuin gitu kayak biologi terus kimia atau fisika gitu, Nah, gimana? kalau dari biologi sendiri sih, kalau pengalamanku ngajar anak-anak SMP, ya karena memang di SMP itu nggak ada biologi, adanya IPA, jadi aku perlu belajar lagi untuk mata pelajaran kimia sama fisika. Karena kan di kuliah itu cuma ada biologi doang yang bahas tentang makhluk hidup gitu. Jadi ya tantangannya itu aja sih sebenarnya. Kayak kita kalau mau masuk kelas tuh perlu belajar lagi juga gitu. Walaupun kita pernah diajarin juga waktu di SMP maupun SMA, jadi kayak ngulas lagi materi. Ya Hmm. sih sama. Oh dari Mega gimana kalau di sekolah kemarin? Aku juga waktu PPL itu di SMP. Ini sama pengalaman kayak Mbak. Ah iya iya iya. Tadi saya agak tergelitik ya dengan apa namanya bahwa karena di SMP itu nggak ada pelajaran yang spesifik tentang biologi gitu ya. Jadi mereka tuh langsung jadi satu tentang pelajaran IPA gitu ya. Berarti kan juga berarti ya. Apa? Sorry, sorry, gimana? Berarti kan IPA itu kan berarti luas ya. Nanti ada Heeh. fisika, ada tentang kimia juga. Nah, itu kalian berarti harus belajar itu lagi gitu. Hmm, betul banget. Eh kayak misalnya hari ini aku belajar biologi, mungkin misalnya besok tuh aku ngajar biologi, mungkin besok tuh aku nggak belajar gitu, tapi ketika besoknya aku ngajar yang ada bau-bau hitungannya, kayak misalnya fisika atau kimia, itu aku perlu belajar lagi untuk ngulas rumus-rumus yang akan aku pakai di materi yang besok aku akan ajarin di anak-anak SMP gitu. Hmm, kalau dari Mega? Sama sih sebenarnya pas kuliah juga kita ada kayak mata kuliah kayak kimia, terus sekaligus fisika kayak gitu ya, tapi nggak dibahas secara apa ya, secara Detail. mendalam. Jadi kalau misalnya kita ngajar pas di kelas gitu, jadi kita ya buka-buka materi lagi gitu. Itu sih, Oh, jadi berarti nggak memang terlalu kaget gitu. Oh, berarti memang dari S1-nya juga udah dikasih modal lah gitu ya istilahnya ya. Modal pelajaran fisikanya, Iya, modal udah ada. pelajaran kimianya. Jadi pas di sekolah yang memang notabene udah disatuin gitu dan biologi, fisika sama kimianya jadi udah nggak kaget lagi gitu. Ya, Mbak ya? Iya, P. Oke.
ya guys, sama sepuh-sepuh gitu nih. Bukan sepuh Iya, ya. karena kenapa saya bilang sepuh ya? Karena memang dari teman-teman yang tadi saya ajak berbincang itu bukan dari jurusan PGSD. PGSD gitu. Nah, kenapa saya bilang sepuh? Karena kalian masih istilahnya tuh masih satu jalur lah sekarang begitu kan dengan apa yang kalian bilang. Kira-kira nih ya, ada nggak sih kayak pengalaman mungkin yang kocak gitu ketemu dengan anak kelas 1, gimana anak SD kelas 1 kan dari secara emosionalnya masih goyang lah, masih belum stabil. Kadang ada yang saya pernah dengar gitu bahwa BAB-nya masih di celana. Nah, itu kalian menemukan gak sih kayak tentang hal-hal kayak gitu? Aku pengalaman temen kelas. Aduh, yang pendidikan biologi malah boncos Pendidikan ya. biologi. Tentang Temen pencernaan. kelas dulu SD, inget banget. Gak tahu kalau dari pengalaman kakak-kakak ini. Ya, dari yang Kalau ngajar aku lah ya. jujur ya, kalau aku jujur ya sebenarnya dulu itu waktu aku PGSD itu penyetaraan. Jadi ya maksudnya bukan Mbak Cynthia itu. Mbak Cynthia kan asli S1-nya PGSD. Kalau aku Ya. penyetaraan nggak ada PPL-nya di sekolah tuh nggak ada. Kayak gitu. Jadi Oh, pengalaman langsung terjun sama siswa tuh nggak ada sama sekali. oh Waktu ya? S1-nya dulu, waktu S1-nya dulu juga bukan pendidikan. Jadi nggak tahu, nggak pernah PPL di Loh, Sekolah. jadi satunya apa, Pak? S1-nya aku dulu SOS, konseling di UMY. Loh, berarti kayak BK nggak sih? Iya, Oh, tapi penyetaraannya begitu ambil 4 semester. Dan di situ nggak ada PPL, kita nggak ada PPL, nggak ada KKN, cuma ngambil-ngambil mata kuliah yang pendidikan kayak gitu, pendidikan SD kayak gitu. Cuma nggak ada tuh kita PPL di sekolah. Soalnya kan kebanyakan kalau yang teman-temanku itu udah pada punya pengalaman gitu, malah mereka kan udah pada kerja di SD lama. Iya, Kalau betul. aku kebetulan yang belum kerja, cuma di situ kayaknya cuma ada 2 orang yang nggak kerja di SD. Kalau yang lain udah Ah, dari hampir 50 mahasiswa, cuma 2 orang yang belum kayak gitu. Kalau saya aduh. belum ada pengalaman sama sekali di siswa loh. Oh. Saya baru tahu loh bahwa ternyata ada kayak penyetaran-penyetaran gitu ya. Ada guys, aku juga taunya dari mertua. Eh, Oke, kalau dari Mbak Cynthia nih, Mbak Cynthia. Kalau aku sih jujur ya sebenarnya tuh banyak banget, mungkin seharian kalau diceritain itu nggak bakalan selesai ya, Waduh, hal model yang waduh. dilakukan ngajar SD banyak. Yang Contoh paling kecil kocak, Mbak. aja nih ya, contoh Yang paling kecil kocak lah. gini. Yang Aku pernah gokil. sama anak kelas 1 gini, Bu, kok bisa ya ada matahari, terus Bu, kok bisa ya ada alam semesta ini, gimana sih cara mereka, bagaimana sih itu bisa terbentuk, kok bisa ya, dan kalau bisa itu dari kapan ya, kan aku kan shock ya di pertanyaan kayak Ya, gitu seperti kan. itu. Iya kayak gitu kan shock. Terus ada lagi nih kelas 2 itu nangis terus dari awal pembelajaran sampai akhir tuh nangis terus, kan udah ditanyain, Dek, kenapa kok nangis terus, katanya nggak dapat uang saku dari orang tuanya makanya nangis kayak gitu kan. Harus sabar, kalau jadi guru SD tuh harus sabar, pokoknya semangat deh buat kalian, semangat. Terus kalau dari kelas tinggi yang kelas 4 5 6 tuh ya alhamdulillah ada hal-hal yang mungkin agak membingungkan, tapi kebanyakan enggak ya, karena mereka kan udah bisa mikir, udah bisa tahu konsepnya. Oh, aku tuh nggak boleh gini, aku tuh harus gini. Jadi mereka tuh udah paham gitu. Kalau yang kelas rendah kelas 1 2 3 kan kebanyakan belum. Jadi kan mereka masih memikirkan hal-hal abstrak gitu. Kayak tadi, Mbak, kok bisa ada matahari, kok alam semesta tercipta kayak gitu. Bahkan aku juga pernah juga ditanyain, Mbak, kenapa bisa ada makhluk hidup, tapi dia tuh nggak mau penjelasan dari misalnya dari Dari sistem dari agama gitu, materinya. tuh dia nggak mau, harus sistem yang logis menurut dia. Kan ya itu aku belum bisa menjelaskan hal itu kenapa bisa terjadi gitu loh.
Eh, Sumpah. kok saya jadi takut ya. Semangat. Pokoknya buat kalian semangat. Tapi jangan sampai hal-hal seperti ini itu sesuatu hal yang harus kita khawatirkan. Malah seharusnya menjadi Justru. sesuatu hal yang harus kita persiapkan gitu sih, guys. Iya, Betul. bener. Benar kan? Betul. Benar kan? Iya, harus siap mental juga. Betul. Harus siap mental karena saya dulu juga pernah pas waktu semester 1 tuh ada kayak orientasinya tuh kita tuh diajak ke sekolah yang ada di atas gunung, ada di Malang waktu itu. Dimana di situ wallahu alam lah, sangat udah ketinggalan banget. Dimana ada yang kelas 6 kalau nggak salah masih belum bisa nulis. Jadi itu salah satu tantangan buat kita gitu ya. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita menemukan situasi yang seperti itu. Kadang ada juga yang di kelas siswanya bertumbuh. Iya, bener tuh. Iya, siswa-siswanya berantem segala macam gitu ya. Dan itu yang seharusnya kita pikirkan dari sekarang, kira-kira solusinya seperti apa kalau misalnya kita menemukan kondisi dan situasi kelas yang seperti itu. Itu guys. Terus juga mungkin terkait dengan mata kuliah kalian gimana guys? Aman kah tugas-tugas semua? Aman. Insya Allah, Aman. aman. Hah? Kok kayak Insya Allah. lemes gitu kalian ya? Kayak nama tugas-tugas kita progres gitu. deh. Aman. Aman ya. Tapi aku penasaran loh, kira-kira ya sudah sejauh ini kita kuliah, berarti udah seminggu ya gitu ya? Betul ya? Betul. Udah seminggu kita kuliah. Saya pengen tahu mata kuliah yang kalian suka itu apa? Udah 1 minggu ini. Mungkin dari Mbak Indah dulu deh. Yang paling suka. Harus milih nih. Jangan bilang nggak ada ya. Enggak, maksudnya harus milih. Harus milih. Ya minimal 1 lah. Ya, Minimal 1, maksimal 1 lah. Mungkin ini sih kayak yang terutama Siti. Mungkin kalau Siti kan bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurutku itu. Yang paling dekat gitu loh. Yang paling dekat buat keberlangsungan hidup kita. Dengan permasalahan yang ada kan penyelesaiannya. Kalau udah Siti dan kita udah ngerti konsepnya, terus kita bisa menerapkan kan menurutku itu sangat-sangat membantu kehidupan kita. Paling itu sih. Siti berarti ya. Oke. Dari Mbak Maksudnya Niken. kalau dari konsepnya ya. Cuman 1 aja berarti Mbak, nggak ada lagi. Berarti Mbak nggak suka filosofi ya? Katanya suruh milih. Oh iya, enggak bercanda guys. Pasti kita suka semua ya, cuman pasti ada 1 yang difavoritin lah gitu ya. Bukan berarti kita disuruh milih 1 terus yang lain nggak suka, enggak gitu ya. Enggak gitu konsepnya. Oke Mbak Niken, kira-kira 1 aja lah, 1 aja. Kalau aku tuh tipe orang yang suka matkul dari pengampunya, jadi aku paling suka filosofi. Karena dosennya santai banget, jadi ya santai juga gitu ngikutin kuliahnya. Seger ya Pak ya? Banget. Seger. Maksudnya cara pembawaannya asik gitu ya. Ya, betul. Filosofi, terus juga satu kelas tuh kayak ngerasa fresh, ngerasa muda ya, walaupun kita sebenarnya masih muda ya gitu ya. Jadi karena keikut dengan dosen pengampunya yang sebenarnya bisa dibilang udah jauh lebih tua lah daripada kita, tapi pembawaannya masih oke banget gitu. Betul sekali, Kak Jadi Abi. itu yang membuat kita kayak semangat gitu ya. Ya. Oke, filosofi I'll take it. Itu alasan yang oke. Ya. Kalau aku mungkin sama kayak Mbak Niken ya, tapi aku juga punya alasan lain mengapa aku suka sama HP.
Yang pertama itu tuh aku masih penasaran banget dengan sistem amungnya Ki Hajar Dewantara. Terus Ah, yang kedua itu aku juga masih penasaran banget dengan eh, semboyannya Ki Hajar Dewantara yang Tuturi Handayani itu aku masih penasaran banget, makanya aku suka filosofi oke. gitu. Wah, ini kontekstual elaborasi konsep guys ini guys. Waduh. Keren keren. Ya, berarti suka gara-gara penasaran dengan konten dari mata kuliahnya itu ya. Iya, karena tuh Ki Hajar Dewantara itu sosok yang Sangat menurutku sangat menginspiratif. wah banget gitu. Wah, keren sih. Berarti kayak kayak pengen menggali lebih dalam lagi gitu ya. Nah, iya bener. Masih Berarti penasaran nanti banget. kalau misalnya ada kesempatan pengen ke rumahnya Ki Hajar Dewantara lagi. Iya, pengen. Pengen Masih ya. penasaran soalnya. Oke. Nanti guys di agenda kan ya. Boleh, boleh, boleh. nanti kita, nanti kan siapa tahu nanti kita bisa ngadain podcast di sana kan bareng gitu loh. Iya, Bisa siapa tahu Ya, juga betul, betul, ada betul. ke museum itu. Bisa iya ke loh. museum lain kan bisa gitu. Kita ngobrol apa namanya? Kita ngobrol dengan yang narasumber yang kemarin Pak siapa namanya itu saya telat dah. Pak siapa guys namanya guys? Bagus. Ki Agus ya. Bagus. Nah, itu Ki Agus. Keren sih beliau itu. Nanti juga kita kalau misalnya ada kesempatan kita bisa ke museum-museum lain, misalnya ke Museum Angkut ya, di Malang jauh tapi ya jangan, di Jogja aja. Bisa sponsori nggak apa-apa kok. Plus aku. Saya ikhlas. Atau mungkin di tempat-tempat kalian ada museum gitu. Oh iya, nih penasaran nih, karena kita museum ya. Itu Museum Ki Hajar Dewantara Jogja. Di Mbak Indah ada nggak museum di tempatnya gitu? Museum. Kalau khususnya di Cilacap ya, museum. Adanya benteng-benteng sih kalau museum. Benteng Pendem, Mbak. Iya, kalau museum nggak Oh, ada. Adanya ada di kabupaten sebelah. Karena ah, kabupaten nggak ada museum. Kalau di kabupaten berarti kayak tempat bersejarahnya ada tapi kan ya. ada. Iya, ada. Banyak. Oke. It's okay. Kalau misal di tempatku ada namanya Museum Kata, guys. Museum Kata itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Itu Hajar isinya Dewantara. tentang apa aja? Bukan Ki Hajar Dewantara, sorry. Kok jadi Ki Hajar Dewantara? Ini Andrea Hirata, sorry. Andrea Hirata. Oh, penulis nggak sih? Iya, penulis. Kalian tahu Laskar Pelangi kan? Atau Iya, tahu. Iya, iya, iya. Iya, itu dari kampung saya. Mana? Tempatmu Sombong. dekat kok sama itu. Sombong dikit, kawan. Itu dekat-dekat kok, sekitar kalau misalnya kalian mau ke replika sekolahnya itu 30 menit lah di rumahku. Oh, deket ya? Dekat-dekat banget, masih ada kok sampai sekarang. Itu sekolahnya cuma lokasi syuting atau beneran dipakai sih? Itu kalau lokasi syutingnya itu berbeda. Cuman kalau yang sekolahnya itu udah jadi replika sih. Itu jadi tempat wisata sekarang. Soalnya apa namanya? Dari tempat syuting 1 ke tempat syuting 2 itu jauh banget. Kayak misal dari sekolah ada, kalian nonton gak sih? nonton. Nonton Iya, dong. nonton, ya? nonton. Kalian ada pantai-pantai yang batu-batu gede kan gitu. Iya, Nah, Nah, itu dari sekolahnya ya Allah jauh banget itu guys. Itu jauh banget kan. Malah kalau di filmnya itu kan mereka naik sepedaan gitu kan. Nah, itu nggak masuk akal guys kalau tapi itulah bentuk dari dunia perfilman di mana semua hal itu bisa serasa seperti masuk akal gitu karena pengambilan gambarnya. Kalau dari Mbak Niken, ada museum nggak di tempatnya? banyak dong di Jogja. Wah, Jogja ya. Kalau yang seneng budaya itu bisa di Sono Budoyo. Kalau suka lukisan bisa di Avandi. Kalau suka art atau kesenian atau pokoknya yang event-event gitu itu ada di JNM. Biasanya kadang ada pameran fotografi, kadang pameran lukisan. Ya, disesuaikan sama yang bikin event lah gitu. Oh, banyak banget berarti ya museum di Jogja ya. Iya sih, banyak.
bisa nanti dibilang begitu. di list ya satu-satu teman-teman untuk jadi teman kita sponsorin lah, bismillah ya. Lah, Oke, terus Mbak Cynthia ada museum kah di Kalau di rumahnya? aku adanya museum kereta api. Tapi Iya, rumahnya di mana sih, Pak? di Semarang. Oh, di Semarang. Kan, tapi kan aku bukan yang di Semarang kota, aku Semarang pinggirannya, perbatasan sama Magelang. Berarti museum Deket tuh kereta sama api ya? Mbak Akil. Iya, di sini banyak gunung guys. Kalau mau main ke sini boleh. Banyak kok. Ya, gunung guys, hiking kan, hiking bisa kali. Iya, nah, tapi lagi musim hujan. Musim jangan ya, berbahaya guys. Utamakan keselamatan teman-teman. Oke, Mbak Akil, ada museum nggak Mbak Akil di depannya? Ada di dalam Candi Borobudur juga ada itu, Nggak ada googling museum. dulu kan itu kan, Mbak Yanya ya? Enggak. Ada. Aku pernah ke Ada ya? dalam museumnya soalnya. Di dalam Candi Borobudur itu, bukan di dalam candinya ya, tapi di dalam kawasan Candi Borobudur itu ada museum Museumnya. kapal. Mm-mm. Oh, iya 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 iya. Iya. Terus ya Museum Candi Borobudur juga ada sih aku rasa di situ karena kan peninggalan sejarah jadi mereka punya beberapa peninggalan juga. Terus selain itu juga ada yang berbau art juga, lukisan juga ada di sekitar Candi Borobudur gitu. Oke. Tapi peminatnya aku rasa nggak banyak. Tapi bener gak sih, Mbak? Sekarang tuh di Candi Borobudur tuh bayarnya lumayan mahal ya? Hmm, masuknya sih setauku 50.000 doang. Tapi kalau misalnya kalian mau, ya kalau misalnya kalian mau naik ke candinya, di batunya itu bayar lagi gitu. Jadi 2 kali Oh, bayar. itu lumayan 50.000 juga udah. Mahal. Iya lumayan mahal lah untuk kita ini ya, untuk Masuk warga-warga doang. lokal ya. Ya, mahalnya kan Masuk. relatif, Pak. Ya, Terus fasilitas yang didapatnya apa, Mbak ya? nggak dapet apa-apa. Oh, nggak dapat apa-apa. Dapat Dapat ilmunya, guys. pengalaman. Hikmah, pengalaman juga Hmm. karena berarti eksklusif, guys. Memang benar-benar orang yang pernah ke Candi Borobudur tuh sebenarnya. tapi kalian kalau mau ke candi gitu di Jogja ada banyak loh dan bayarnya kadang cuma 3.000, kadang nggak bayar, ada banyak. Oke, sip. Kok di Magelang juga ada beberapa candi yang memang nggak harus bayar 50.000 untuk masuk gitu. Ada beberapa candi yang, tapi candi yang kecil-kecil ya. Kayak misal Candi Ya, biasanya Pawon, candi Candi kecil-kecil. Mendut, gitu-gitu. Oke. Nanti lah ya, kayaknya kita terlalu banyak tempat wisata ya yang harus kita datangi ya. Iya. Oke, Mbak Mega ada museum nggak tempatnya? Aku sama kayak Mbak Indah dari Cilegon. Ya. Oke, tadi lanjut lagi yang difavoritkan Mbak Akil ya? Mbak Cynthia udah kan ya? Iya, aku udah. Oh ya, oke. Mbak Akil. Favoritnya apa nih kira-kira Kalau mata misalnya kuliahnya? ngomongin filosofi, mesti aku rasa semua anak tuh ngerasa filosofi itu jadi mata kuliah yang Yang menyenangkan ya. Tapi selain Iya. itu ada ini dari Pak Agung sendiri yang jelasin tentang mata kuliah PPPA. Aku nggak nganuin mata mata kuliah ini ya, tapi memang dari cara Pak Agung jelasin tuh, aku ngerasa bisa dapetin ilmunya gitu dari beberapa dosen lainnya gitu. Maksudnya salah satu yang bisa aku tangkap dari gimana beliau menjelaskan materi itu, aku bisa langsung paham gitu. Jadi aku suka cara Pak Agung jelasinnya, bukan mata kuliahnya gitu ya. Oke, berarti dari cara si Pak Agungnya ini ya penyampaiannya gitu kan ya. Hmm, Oke, mata kuliah apa Mbak tadi Mbak? Namanya Mbak? P, P, P. Emang iya PPPA. P, 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 P. Pemahaman Ah, peserta didik ah, dan
Aku Pembelajaran Mbaknya kan katanya suka sama PPDP-nya mata kuliahnya, tapi aku nama tuh mata kuliahnya ingatannya nggak tahu. pendek. Please jangan dijulitin. Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. PPDP ya teman-teman ya, Pak PPDP. Agung ya. PPDP. Pak Agung itu PPDP. Oke, kalau dari Mbak Mega, Aku filosofi. Filosofi filosofi pendidikan sama ya. Indonesia. Kira-kira alasannya apa? Gak boleh sama yang lain ya? Eh, Kalau aku mandang dosen, mandang guru sih, mandang siapa yang mendidik sih. Nah, Soalnya kalau misalnya apa kayak pendidiknya gimana ya kurang itu ya pasti minat buat belajarnya juga pasti rada gimana gitu. oke. Terus kalau filosofi kan kayak dosennya tuh eh, gimana ya kayak apa rasanya kayak deket aja gitu. Hmm, jadi Kayak gitu. kata Mbak Mega itu bahwa dia favorit dengan mata kuliah filosofi itu karena pengampunya enak, guys. Ya, gitu ya. Betul. Oke. Kalau saya sendiri ya, apa ya saya ya. Kalau saya sih benar saya sama Apa dengan Mbak Yong? Kyu sih. Saya PPDP ya. PPDP karena apa namanya? Pak Agung juga kalau nggak salah dari PGSD juga nggak sih? Kayaknya ya deh. Dari beberapa Iya. cara penyampaian materi juga kita beberapa kali dikasih kayak ice breaking gitu kan. Iya. Nah, Iya. itu menurut aku yang Bikin fresh. secara tidak langsung menandakan gitu bahwa beliau ini memang punya pengalaman gitu ya. Karena nggak semua orang yang udah paham tentang ice breaking itu bisa diimplementasikan dengan lancar gitu. Nah, saya juga dulu pernah nyobain satu malam ngapalin tentang tapi pas implementasinya sudahlah guys, jangan dibahas ya. Oke. Tadi kalian suka ya dengan tentang mata kuliah filosofi, ada yang suka dengan filosofi, tapi rata-rata tentang filosofi. Ada juga tentang PPDP. Tapi bukan berarti kita tidak suka dengan mata kuliah yang lain. Hanya kita lebih memfavoritkan gitu ya dengan alasan-alasan tertentu. Terus juga guys, tadi kan disebutkan ada dari saya ya dan sama Mbak Akil juga favorit gitu dengan Pak Agung gitu ya, di mana mata kuliahnya itu PPDP. Kalian masih ingat nggak sih guys, PPDP itu membahasnya tentang apa sih kebanyakan gitu? Nggak hanya apa ya? Yang ini deh, yang favoritin gitu tanya ya. Ayo Mbak Akil. Kalau yang seingat aku ya, sependek pemahamanku ya, Iya, boleh kalau boleh. PPDP itu Pak Agung jelasin bahwa guru itu bukan hanya memberikan pembelajaran, tapi juga guru itu berperan sebagai pendidik yang membantu untuk memberikan penanaman pendidikan karakter ke siswanya gitu. Jadi nggak cuma dikasih materi doang, tapi guru juga bisa menanamkan skill-skill yang bisa digunakan oleh siswa dalam kehidupannya. Oh, berarti kata Mbak Akil itu di mata kuliah ini Pak Agung itu bukan hanya menjelaskan bahwa apa namanya, guru itu bukan hanya deliver the material, bukan hanya menyampaikan tentang materi, tapi how the teacher teach the character of the students gitu ya. Jadi bagaimana si gurunya itu tentang karakter-karakter baiknya gitu kan ya. Kalian yang lain gitu? Itu mata kuliah dari PPDP ini. Mbak Indah deh, Mbak Indah. Ya kalau aku sih mungkin kalau yang PPDP untuk memahami lebih dalam karakter peserta didiknya enggak sih, yang sesuai nanti apa yang mau kita ajarin pembelajarannya, metodenya seperti apa kayak gitu. Itu enggak?
Aku setuju sih sama Mbak Indah karena di PPDP juga kita diberikan pemahaman tentang teori-teori belajar gitu supaya kita lebih memahami karakter peserta didik ini lebih cocok untuk teori yang mana seperti itu. Berarti kebanyakan kayak ngebahas tentang teori-teori pembelajaran gitu ya. Dasarnya gitu ya, dasar. Ya, Iya. dasarnya. Jadi kenapa sih? Izin dulu ya, aku mau ngambil charger. Oh ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, berarti kayak dari model pembelajaran ini itu didasari dari teori apa gitu ya. Iya. Itu kalau ini juga salah satu hal yang membuat aku tuh interest terkait dengan mata kuliah ini ya. Kenapa? Karena saya tuh penasaran gitu loh, penasaran gimana sih gitu jadi sampai terciptanya banyak banget model-model pembelajaran yang bisa kita implementasikan dalam kelas gitu ya. Yang mana yang pasti yang seperti kita udah dapat dari Pak Agung itu ya, bahwa ternyata model-model pembelajaran itu dapat turunannya itu dari dasarnya lah, yaitu teori-teori pendidikan itu. Banyak ya teori-teori pendidikan itu. Untuk teman-teman menonton, ternyata teori pendidikan itu banyak banget guys. Mungkin kalian bisa, untuk lebih detailnya itu kalian bisa search YouTube yang lain lah. Jangan di sini. Soalnya kita di sini mungkin akan fokus ke implementasinya aja gitu ya. Banyak, mungkin bisa disebutkan satu-satu teman-teman teori pembelajaran apa aja dari Mbak Niken, coba satu aja nanti yang lain nggak kebagian. Oke. Satu teori yang sangat menarik dan kerap sekali diimplementasikan oleh guru-guru kita di sekolah, yaitu teori sosial kognitif, di mana murid atau peserta didik itu belajar dari lingkungan sosial mereka. Biasanya guru-guru itu mengimplementasikan teori ini dengan percontohan, misalnya mengganti soal berdasarkan wilayah mereka gitu. Jadi peserta didik akan imajinasinya akan terbentuk karena yang dicontohkan guru itu familiar dengan lingkungan sosial mereka seperti itu. Kemudian di teori sosial kognitif ini juga peserta didik bukan diajarkan sih, teori ini membahas peserta didik yang meniru lingkungan sosialnya. Jadi di sini peran guru itu sebagai orang yang kalau bahasa Jawanya itu digugu dan ditiru. Jadi kita harus mencontohkan karakter-karakter yang baik kepada peserta didik karena mereka pasti akan meniru kita seperti itu. Oke. Itu dari sosial kognitif ya teman-teman. Jadi sosial kognitif itu yang saya dapatkan dari Mbak Niken itu tadi, bahwa ada teori pembelajaran yang bagaimana cara siswanya itu mengamati lingkungan dan dia belajar dari situ gitu ya. Dimana yang saya tangkap juga di sini peran lingkungan atau peran sesuatu hal yang dia amati itu sangat penting gitu ya. Karena di sini lingkungan ini berperan dalam membentuk perilaku mereka. Tapi juga melibatkan sisi kognitif dari mereka itu sendiri. Hal itu kenapa disebut teori ini adalah teori sosial kognitif. Yes. Oke. Mbak Niken, itu satu teori sebenarnya ya, masih banyak lagi ya. Contoh lagi siapa? Mbak Akil mention one theory. Kalau aku teori humanistik. Jadi kalau kata Pak Agung itu teori humanistik itu teori yang intinya memanusiakan manusia. Jadi di situ tuh guru tuh mengutamakan untuk memahami siswa, terus memfokuskan pada proses yang siswa alami. Jadi intinya kayak contoh pembelajaran di kehidupan kita itu homeschooling gitu. Jadi ya memang guru itu fokusnya ke siswa dan memfokuskan apa yang siswa punya gitu berdasarkan pengalamannya dan pengetahuannya.
Oke. Oke guys, sebelum kita ke tadi sosial apa Pak? Humanistik ya? Hmm. Humanistik. Oh ya, tadi sosial kognitif itu salah satu tokoh yang apa ya namanya tuh mengeluarkan teori tersebut gitu ya. Yang Yang menjelaskan terkenal. ya, yang menjelaskan tentang teori itu salah satunya adalah Albert Bandura guys. Oh Albert ya. Bandura, dan mungkin masih banyak lagi tokoh-tokoh yang pro ya, yang pro. Ya otomatis sebenarnya dari teori-teori yang ada itu pasti ada pro and cons gitu ya. Dimana dari tokoh-tokoh juga banyak yang cons, ada juga banyak yang pro. Nanti teman-teman secara detail bisa search di Google. Terus juga dari Mbak juga teori tentang humanistik gitu ya. Yang saya tangkap tadi bahwa teori ini berfokus pada pengembangan individu atau pengembangan potensi mereka, potensi dari peserta didik melalui pertumbuhan pribadi mereka gitu ya. Karena tadi disebutkan bahwa dari teori humanistik ini apa namanya hakikatnya itu adalah memanusiakan manusia gitu ya tadi ya. Dan sebenarnya yang menjadi salah satu karakteristik dari teori humanistik itu adalah, masih ingat nggak tentang respons dan stimulus ya? Teori dan stimulus. Jadi pembelajaran itu sebenarnya lebih dari itu guys, lebih dari sekedar respon terhadap stimulus, tapi juga melibatkan aspek-aspek emosional dari mereka dan aspek spiritual mereka. Kemudian apakah peran lingkungan itu penting? Jadi peran lingkungan itu lebih kayak mendukung pertumbuhan mereka dan pengembangan individu mereka. Jadi hal itu kenapa teori ini disebut human teori perkembangan atau teori pembelajaran yang berfokus pada human, pada pengembangan mereka itu sendiri. Gitu. Yang lain mungkin ada yang mau teori? Si ada loh guys. Siapa lagi? Ada lagi teori behavioristik. Behavioristik. Oke. Itu jadi udah kita ketahui ya, jadi kata awalnya aja behave berarti kebiasaan. Jadi yang saya tangkap di sini di dalam teori ini tuh guru itu lebih membiasakan kepada peserta didiknya itu untuk belajar mandiri seperti itu. Oke. Behave benar ya. Jadi kata sebenarnya dari setiap teori itu sebenarnya ada keywordnya, ada kata dasarnya gitu ya. Kayak misalnya contoh humanistik itu human, terus juga tadi sosial kognitif, sosial sama kognitif gitu ya. Dan sama juga behavioristik itu juga dari kata behavior atau behave atau pembiasaan gitu ya, dimana di sini yang dapat diobservasi gitu ya dan diukur. Jadi peran lingkungannya itu adalah lingkungan itu memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku mereka. Karena kan mereka itu bisa dibilang guru tuh kayak membiasakan. Jadi kayak membiasakan hal-hal yang baik. Contoh misalnya yang membuang sampah membuang sampah. Ya hari pertama misalnya ini biasanya dalam langkah-langkah pembelajaran tuh ada namanya pengondisian kelas gitu ya. Mana yang sebelum mulai pelajaran anak-anak disuruh tolong lihat kolong mejanya kayak yes gitu ya. kolong Ada sampah mejanya enggak? ada sampah atau tidak. Kalau misalnya ada sampah yuk Ambil. tolong ditambah sampahnya. Enggak dong, enggak gitu ya. Ya dong. Enggak saya dibuang ke kotak sampah gitu. Keberhasilan dari teori behavioristik ini bukan hanya harus diimplementasikan cuma satu kali gitu ya, harus berkali-kali, karena seperti yang kata dasarnya itu adalah behave, adalah kebiasaan, di mana perilaku tersebut tuh harus berulang-ulang. Itu ya teman-teman. Nah ini yang bapak-bapak yang mengeluarkan teori ini tuh ada banyak juga. Ya, seperti yang saya tahu itu ada Pavlov ya.
Pak Pavlov, ada juga Pak Skinner gitu ya, Skinner. Iya. Pak Skinner. Oke, lanjut satu lagi kali ya. Apa nih satu lagi nih? Siapa? Konstruktivisme. Yes, konstruktivisme. Konstruktivisme. Gimana nih? Belajar Kira-kira berdasarkan konstruktivisme? Belajar Yes, belajar berdasarkan pengalaman mereka. Iya. Ini kata dasarnya berarti apa ya? Konstruk. Ya, construct ya. Atau dalam bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya itu construct. Kalau bahasa Indonesianya itu membangun. Ya, membangun. Jadi si siswa itu membangun pengetahuan mereka ya dari pengalaman mereka sendiri. Mereka tuh membangun pengetahuan mereka melalui refleksi, melalui ya dari apa yang mereka pelajari sendiri gitu. Jadi di sini tuh peran guru ya cuman jadi fasilitator. Biasanya, nah ini turun-turunannya banyak ya. Bisa problem based learning, PBL itu. Jadi kita ngasih kita ngasih satu permasalahan kepada mereka, nanti mereka yang menyelesaikannya sendiri. Jadi kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan pengalaman mereka dan untuk menumbuhkan minat mereka. Itu dari konstruktivisme. Jadi sebenarnya kalau peran lingkungan itu sendiri, lingkungan itu berperan sebagai sumber informasi aja, sumber informasi dan tantangan untuk konstruksi pengetahuan. Ya sebenarnya jadi ini tuh sebenarnya berkaitan ya dengan teori sosial kognitif juga berkaitan. Jadi si siswa itu karena bukan dituntut ya. Mereka tuh belajar dari pengalaman mereka sendiri, belajar dari apa yang mereka lihat juga gitu loh. Hal ini kenapa perlunya kita sebagai fasilitator itu memonitor para peserta didik ini agar mereka itu yang baik, agar mereka ini dipastikan untuk mengamati hal-hal yang baik. Karena seperti yang kita tahu bahwa tidak semua teori-teori yang udah dikeluarkan oleh para bapak-bapak sepuh-sepuh kita ini kan semuanya baik-baik gitu ya. Pasti ada cons-nya, pasti ada kekurangan, pasti ada tantangannya. Jadi salah satu teori yang mengeluarkan teori ini itu adalah siapa guys? Jean Piaget gitu ya. So biasanya teman-teman biasanya ngomong apa ya? Piaget. Jean Piaget guys. Ini gak ada ya, gak ada lagi ya yang ngomong Jean Piaget ya teman-teman. Jean Piaget sekarang ya. Jean Piaget sebenarnya ada juga satunya Pak Vygotsky gitu. Nah mungkin sekarang kita akan ngebahas gitu ya terkait karena teori hanya akan menjadi sekadar teori gitu, tanpa adanya pengimplementasian. Ih gila, keren nggak tuh? Iya. teori akan menjadi sekedar teori gitu loh, tanpa diaplikasikan gitu guys. Dan ini yang perlu kita bahas sama-sama. Jadi saya ada contoh kasus nih ya. Jadi ada salah satu contoh kasus di mana ada seorang guru gitu ya, ada seorang guru, anggap aja guru apa namanya ya, guru biologi lah ya, guru biologi, misalnya guru biologi. Dia tuh dia menyampaikan materi mengenai tentang perkembangan. Ada loh dulu guys, kalian pernah gak sih disuruh nanam kacang hijau? Oh iya, nanti Pernah jadi ya? buku ya. Bener ya, ada yang biasanya ditaruh di dalam kapas, ada yang ditaruh di dalam apa namanya tanah, media tanah, ada beberapa media tanah gitu. Nah, jadi si guru ini sudah menjelaskan Perkembangan dan pertumbuhan. ya tentang pertumbuhan si biji inilah ya, biji kacang hijau ini. Nah, udah dijelaskan lah bagaimana tentang langkah-langkah yang terstruktur gitu loh. Nah, udah sekali gitu ya dijelasin kalau kayak gini. Nah kira-kira
pada saat si siswa ini ditugaskan gitu ya, nah menurut kalian si siswa ini mampu gak sih untuk ngerjain soal itu atau ngerjain project itu sendiri gitu? Karena kan pasti yang pertama itu udah langsung didemonstrasikan di dalam kelas gitu ya oleh guru ya. Nah, gini loh yang pertama contohnya ini dimasukkan, siapin dulu ini, terus nanti siapin medianya apa, terus ada kapasnya, ada ininya, terus kalian siram, terus nanti setiap harinya itu kalian ukur kira-kira pertumbuhannya itu berapa senti gitu, nanti kalian data. Nah pas di rumah kira-kira si siswa ini untuk mengulangi langkah-langkah tersebut kira-kira mampu gak guys menurut kalian? Kalau menurutku sih mampu ya, karena kan eh, si siswanya itu kan udah ngelihat apa yang dilakuin guru kan. Ya, kan dari sistem dia ngelihat, kan dia bisa contoh di rumah itu kan. Ibaratnya kan dia udah melihat, udah memahaminya nih gimana cara-caranya buat nanam si biji kacang hijau tadi. Mungkin kan di rumah dia bisa mempraktekannya. Bisa juga kan dia selain dia mengulas pemahamannya di sekolah tadi, dia mungkin juga bisa bertanya kepada teman yang lain gitu loh. Seperti itu. Oke. Oke, yang lain mungkin? Menurut aku juga pasti siswa tersebut bakal bisa mengulangi lagi ya, karena di awal pertama itu mereka udah dijelasin konsep dan pasti mereka mengerti konsep atau langkah-langkah dari praktikum tersebut gitu. Jadi pasti untuk yang selanjutnya siswa bisa mempraktekkan langsung tanpa apa ya, istilahnya tanpa dan mereka mungkin menggunakan uh, daya ingatnya gitu. Oke. Ya, kalau menurutku sih itu malah belajar dari pengalamannya ya, soalnya itu kan dia udah mengalami langsung seperti itu. Jadi kan mungkin malah lebih teringat belajar, dan dia belajar dari pengalamannya yang udah dilalui. Oh. Itu sih. Ya, aku setuju sih sama Mbak Indah karena seperti yang kita tahu ya otaknya anak kecil itu ingatannya masih kuat dan kalau dia memiliki pengalaman yang menarik pasti akan lebih Udah terekam. diingat. Nah, seperti itu. Jadi untuk melakukannya lagi dia pasti bisa. Oke. Kan lebih mudah gitu ya. Iya, aku rasa juga sama sih. Karena kan guru kan berusaha untuk ngasih gambaran yang nyata ya ke siswanya, kayak cara-caranya gini. Jadi siswa secara nggak langsung udah belajar secara langsung untuk gimana cara prakteknya. Jadi siswa akan cepat paham ketika dia diminta untuk melakukannya di rumah atau di tempat yang sama pada waktu yang berbeda gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi memang apakah si siswa ini tuh akan bisa mengulangi gitu ya? Sama sebenarnya menurut saya juga si siswa ini bisa lah mengulangi ya, karena ada faktor-faktor gitu yang menyebabkan bahwa mereka itu apa namanya bisa mengulangi itu ya, contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi ya, karena si gurunya udah langsung mendemonstrasikan secara nyata gitu terkait dengan persiapannya, langkah-langkahnya, terus juga terkait dengan kognitif dari mereka juga yang seperti disebutkan dari Mbak Niken bahwa si anak pemikirannya atau tingkat daya ingatnya tuh karena masih muda, masih fresh gitu ya, masih belum banyak Gampang kayak ingat. mikir cicilan segala macam gitu kan. Overthinking. Iya, jadi masih fresh banget gitu, yang dikit lah istilahnya tuh Masih belum. banyak yang dipikiran sehingga ingatannya masih kuat banget gitu, sehingga kalau misalnya cukup sekali diulang ya bisa lah untuk dia. Dan juga mungkin yang jadi indikator mereka tuh bisa ngulangi karena mereka juga punya minat gitu ya, punya minat terhadap pelajaran ini juga gitu ya. Nah, kalau misalnya seandainya dikorelasikan gitu ya guys ke teori pendidikan gitu ya, ke teori pendidikan. Nah, menurut kalian tuh
teori pendidikan yang memiliki relevansi atau korelasi gitu ya terhadap kasus ini tuh kira-kira yang mana gitu? Teori belajar maksudnya. Ya, teori yang udah kita jelasin tadi. Teori Konstruktivisme. konstruktivisme. Konstruktivisme ya. Kenapa sih kalau kok bisa nyambungnya ke teori konstruktivisme? Sedangkan sebenarnya teori pembelajaran itu kan banyak ya. Ada humanistik gitu ya. Ada sosial kognitif tadi. Terus juga apalagi tadi? Behavioristik dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira kenapa? Kok bisa konstruktif? Guys. Menurut aku Ya. ya karena coba Mbak Indah. Siapa nih? Menurut aku karena mereka itu belajar dari pengalaman. Jadi dari pengalaman tersebut mereka bisa mengerti konsep-konsep dari pembelajaran. Karena itu apa sih dari pengertian teori konstruktivisme itu sendiri seperti itu sih menurut aku. Oke, ada yang lain mungkin? Sama sih. Oke, mungkin ada teori yang lain kayak ini yang ini kayaknya masih ada nih hubungannya dengan teori ini gitu. Kayak dari langkah-langkah pembelajarannya seperti ini, kayaknya masih ada nih. Kira-kira ada gak? Gak ada ya? Kalau dari aku sih enggak ya. Aku juga setuju konstruktivisme karena seperti yang dikatakan eh, Kak Abe tadi, salah satu tokoh konstruktivisme adalah Vygotsky, di mana dia menjabarkan konsep pendidikan. Ini ada yang namanya Zone of Development atau ZPD, di mana dalam hal ini yang bertindak sebagai ZPD adalah guru, karena guru membimbing peserta didik tadi, dan juga ada teori atau ide dasar lain dari Vygotsky, yaitu scaffolding. Scaffolding sendiri artinya memberikan dukungan dan bantuan kepada anak pada proses awal belajar. Nah, dalam hal ini dukungan yang diberikan adalah ya seperti tadi penjelasan, kemudian memberikan contoh seperti itu. Kemudian setelah anak mampu, dukungan itu tidak lagi diberikan, sehingga ketika di percobaan kedua anak akan berhasil melakukannya sendiri seperti itu. Konstruktivisme ya. Kalian sepakat bahwa pada kasus ini itu masih gitu ya, berkaitan dengan konstruktivisme itu ya. Tapi menurut aku ada teori yang lain loh guys, yang bisa terhubung gitu ya, memiliki korelasi. Sebenarnya sosial kognitif juga bisa sih. Kenapa ya? Karena menurutku di sosial kognitif sosial kognitif itu memiliki karakteristik mengamati ya, atau dalam pembelajarannya itu lebih kayak mengobservasi gitu, mengobservasi dan meniru dengan apa yang udah dilakukan oleh guru. Dimana kan guru itu di awal sudah menjelaskan langkah-langkah terkait dengan proyek yang nantinya akan mereka lakukan gitu ya, sehingga nanti pada akhirnya mereka bisa melakukan proyek tersebut dengan lancar gitu. Kalau menurutku sih. Tapi aku pengen nambahin pendapat dari AB nih, Pi. Boleh. Kalau misalnya di sosial kognitif juga mengutip dari Albert Bandura, dia mengatakan bahwa manusia akan mengamati, meniru perilaku orang lain di lingkungannya. Berarti kan secara nggak langsung aktivitas itu tuh bisa dihubungkan dengan teorinya sosial kognitif dari Albert Bandura itu. Itu. Terus kata Piaget. Nah, Piaget itu mengatakan bahwa tahap perkembangan anak di anak SD itu lebih percaya sama hal-hal yang konkret atau nyata. Nah, di teori sosial kognitif itu juga gitu disebutkan katanya Piaget. Jadi, kan ketika guru menyediakan suatu pengalaman yang nyata, mungkin bisa jadi teori ini tuh bisa digunakan di pembelajaran itu.
Oke, betul ya tadi ya. Dapat insight baru gitu loh. Ternyata bukan hanya teori konstruktivisme aja yang memiliki korelasi dengan kasus yang tadi saya coba sampaikan, tapi ternyata di teori kognitif, sosial kognitif juga ternyata bisa gitu ya, karena di dalam itu terdapat si peserta didik ini pertama harus mengamati apa yang dilakukan oleh guru, sehingga nantinya harus mereka tiru gitu ya, harus mereka tiru dan harus mereka lakukan di rumah. Dan sebenarnya pun kalau seandainya hal ini menjadi suatu kebiasaan atau proyek ini itu berkepanjangan gitu ya, misalnya kayak karena ada beberapa siswa mungkin yang masih kurang paham gitu terhadap dengan masalah ini atau proyek ini, sehingga nanti si gurunya tuh harus mengulang lagi langkahnya, pasti akan berkorelasi dengan teori Konstruktivisme. teori apa guys? Konstruktivisme. Behavior guys. Oh, behavior. Sorry. Benar nggak? Kalau misalnya seandainya nih, kalau ada siswanya itu belum paham lah, belum dengan proyeknya itu gagal, terus kemudian si gurunya itu melakukan evaluasi dan melakukan pengulangan lah gitu terkait dengan harus diulang lagi sehingga mereka itu paham, sehingga mereka memiliki penelitian yang hasilnya itu sesuai lah dengan capaian pembelajaran yang sudah kita tetapkan itu, sehingga nanti teori ini memiliki korelasi dengan teori behavior. Nah itu ya guys ya, berarti ini masuk aja sih kalau misalnya nanti ada masalah-masalah baru gitu di dalam pembelajaran. Di teori humanisme juga sebenarnya masuk aja karena karena tadi memanusiakan manusia, ini terkait dengan how the teacher itu deliver the step by step-nya gitu, langkah-langkahnya. Karena kan misalnya kalau anak-anak SD gitu ya, anak SD langkah-langkahnya udah kayak langkah-langkah saintifik gitu, sampai mengamati, sampai neliti-neliti, itu kan nggak match gitu ya. Tapi kalau misalnya seandainya si guru itu menelitinya sesuai dengan umur mereka atau sesuai dengan perkembangan mereka, nah itu nanti punya korelasi lagi dengan teori humanisme. Itu kasus yang pertama guys, mungkin 3 kasus lah ya, atau mau 10 kasus kah kita malam ini bahasnya? Agak Jadi apa 3 Sampai kasus pagi. Oke. Nanti kita habis kita ngebahas tentang kasus-kasus ini kayaknya langsung keluar tuh ijazah profesor kayaknya ya. Ini malah. Oke, kita masuk ke kasus kedua. Saya punya kasus kedua nih guys. Jadi ada siswa ya, ada seorang guru gitu, guru SD kelas berapa ya? Kira kelas 3 lah. Kelas 3 atau kelas 2. Dia itu mau mengajarkan siswanya itu terkait dengan membaca atau berhitung gitu. Nah, si guru mikirin gitu, kira-kira metode yang seperti apa gitu, metode seperti apa yang kira-kira sesuai dengan peserta didik agar peserta didik itu bisa cepet gitu untuk paham gitu terkait dengan bagaimana cara membaca. Menurut kalian tahapan metodenya seperti apa gitu yang sesuai dengan tahapan mereka tuh yang bisa efektif gitu? Ada gak? kalau dari aku sih teori sosial kognitif. Nah, seperti yang aku tadi jelaskan di awal nih, mengutip dari Albert Bandura sama pihak PAC, dia kan berpendapat bahwa ya anak-anak itu bisa belajar dari hal-hal yang konkret atau nyata.
Kalau misalnya kita ngelihat anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 3, aku rasa tuh mereka akan lebih senang belajar dari hal-hal yang sifatnya nyata. Kayak misalnya bernyanyi, atau melihat gambar, atau mungkin melakukan sesuatu yang mereka lakukan sehari-hari. Gitu. Misalnya, ketika guru ngasih soal, oh, si AB disuruh belanja permen di warung gitu. Jadi kan dia secara nggak langsung bayangin kalau AB ini belanja di warung secara langsung gitu. Jadi gitu sih. Kalau dikaitkan dengan teori, aku rasa teori sosial kognitif gitu. Mungkin dari teman-teman gimana? Eh, aku mau nambahin dari Mbak Akil, mungkin kan tadi teori belajar sosial kognitif ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan pada menurut Jen biasa kan pada anak usia 7 sampai 11 tahun kan itu masih dalam tahap perkembangan operasional konkret di mana peserta didik itu masih membayangkan kayak apa sih misalnya proses metamorfosis kupu-kupu itu seperti apa. Nah, mungkin dengan adanya media pembelajaran yang bisa membantu peserta didik itu untuk lebih memahami isi materi, peserta lebih paham seperti itu kan. Biasanya kan kalau masih SD, apalagi yang tingkat rendah kan masih Ya betul. kalau diajak untuk membayangkan kan masih susah ya. Jadi harus perlu media pembelajaran yang bisa dilihat seperti itu. Atau kalau enggak bisa tuh kita mengajak mereka ke lingkungan. Misalkan kita bisa ajak mereka untuk lihat kupu-kupu atau misal kita bisa ajak mereka lihat bunga atau bagaimana seperti itu. Itu kalau Oke, ini yang lain apa nih yang kira-kira dapat kita lakukan gitu? Tambahan ya, kalau semisalnya tidak memungkinkan untuk keluar, jadi kita sebagai seorang guru bisa dengan metode cerita sederhana. Jadi cerita sederhana itu masih menyangkut tentang kehidupan sehari-hari gitu, seperti cerita tentang suatu karakter gitu, kayak misalkan si kancil menghitung buaya atau menghitung jumlah buah-buahan seperti itu. Jadi siswa itu apa ya, lebih mengerti konsep menghitung sih, dalam menghitungnya gitu, dari situ. Oke. Oke, mungkin Mbak Niken ada tambahan? Kalau aku setuju sama Mbak Cynthia sih, karena anak SD itu kalau untuk mengimajinasikan sesuatu yang sulit itu masih mungkin agak kurang ya. Jadi harus kita ajak kemana gitu. Kalau menurut Mbak Indah sendiri gimana? Masih di mute, Mbak, masih di mute. Mute, di mute. Sorry, maaf tadi berisik soalnya. Kalau menurutku iya sih setuju sama Mbak Cynthia tadi, itu belajarnya mungkin dari yang terdekat itu bisa jadi, terus eh, ini apa namanya, disuruh lihat langsung kayak gitu mungkin soalnya kalau misal cuma diceritain dan mereka cuma membayangkan itu kayaknya masih jauh sulit kalau untuk anak SD apalagi kelas rendah. Oke. Berarti sepakat ya, berarti semua terkait dengan kasus ini kita perlu adanya pembelajaran kontekstual ya, di mana kita mengajak siswa itu untuk apa namanya, kayak belajar dengan sesuatu hal yang konkret. Jadi kita sebagai guru juga memberikan fasilitas itu kepada mereka. Contoh misalnya dalam ya berhitung ada satu misalnya kita bawa misalnya satu apel misalkan, itu misalnya dalam berhitung dalam penjumlahan kita bawakan satu apel ditambah satu apel jadi berapa jumlahnya gitu kan ya, sehingga mereka tuh lebih cepat paham dan menurutku juga ini lebih memiliki apa namanya, langsung dengan penerapan sehari-hari gitu ya.
Dimana ini juga jadi tujuan dan capaian belajar juga untuk anak-anak. Terus untuk teorinya kira-kira dari pelajaran itu masuknya kemana guys ini guys? Menurut kalian? Tadi si Cynthia tadi udah mention ya satu ya tadi ya. Tadi teori apa Mbak? Sosial kognitif kan Iya tadi udah sosial kognitif. dijelaskan sama Mbak Akil. Oh iya Mbak Kalau Akil teori ya. sosial kognitif tuh apa ya namanya, membangun pemahaman siswa itu kan. Jadinya Nah, kan siswa harus dilihatkan benda nyata dulu, baru mereka bisa memahami hal tersebut seperti itu. ya betul betul betul. Jadi sosial kognitif masuk ya, sepakat ya semuanya. Ini sebenarnya harus kita sepakati dulu ya, jangan sampai nanti ada Banget. satu orang yang, wah saya sepakat ini nggak bisa nih, ini nggak cocok. Jangan gitu ya guys. Jadi kita harus sepakati semua bahwa Ya, sepakat. sosial sosial kognitif itu apa namanya? Ya istilahnya gurunya ini tuh nyata gitu ya. Terus kita mau ngasih pendapat ke mereka, ngasih pendapat ke gurunya, ya tinggal kasih aja gitu loh ke Bu siapa misalnya Bu Rina misalnya contohnya kita kasih aja Bu Rina coba tolong baca ini teori sosial kognitif. Nah itu kayaknya cocok untuk ngajarin anak SD gitu gitu ya. Ya oke. Itu untuk sosial kognitif dan kita sepakati bahwa itu teori yang efektif lah untuk di Terapkan di pada penerapan. kelas bawah. Iya, diterapkan di kasus ini. Kira-kira ada teori lain nggak guys yang bisa diterapkan itu pada kasus ini? Mungkin ini masih berkaitan dengan teori konstruktivisme ya, karena kan di awal kita sudah memberikan contoh dari hal yang konkret gitu. Kemudian mereka membentuk pemahaman mereka sendiri seperti itu. Kemudian mengembangkannya dan pada akhirnya mereka akan paham gitu. Jadi mungkin menurut saya masih berkesinambungan antara sosial kognitif dan konstruktif. Aku Oke, pengen nambahin. Aku juga setuju sih sama pendapatnya Niken soal konstruktivisme itu karena kalau misalnya baca-baca dari kelebihan teori konstruktivisme itu, guru tuh bukan hanya jadi satu-satunya sumber belajar, tapi juga guru tuh bisa pakai media sebagai sumber belajar. Jadi mungkin aja teori konstruktivisme ini bisa digunakan guru untuk menyelesaikan soalan itu. oke. Tapi saya agak nyanggah loh. Saya mau nyanggah boleh ya? Boleh. Tapi kayak Boleh. tapi kayaknya ya kalau untuk teori konstruktivisme konteks anak SD itu kayaknya masih terlalu awal nggak sih? Karena dimana kan di teori konstruktivisme ini terlalu menekankan bahwa mereka itu belajar dari pengalaman mereka sendiri kan. Sedangkan mereka itu seperti yang disampaikan dari Mbak Cynthia tadi bahwa anak-anak SD itu praoperasional gitu, konkret ya. Dimana mereka tuh harus butuh sesuatu hal yang nyata dulu gitu loh untuk eh, mengelaborasikan materi yang disampaikan oleh guru gitu. Jadi menurutku untuk belajar pengalaman mereka sendiri ya dalam arti sendiri itu kayaknya mereka masih belum mau karena menurut saya tuh di umur-umur segitu mereka tuh harus selalu dibimbing gitu loh harus dibimbing harus dikasih tahu oh ternyata ini loh yang benernya oh pengalaman ketika mereka dapat suatu pengalaman yang baru mereka kan otomatis belum paham gitu ya bahwa kira-kira pengalaman yang mereka alami itu baik atau enggak tahu enggak Hmm. sehingga Ya, paham. adanya guru inilah yang memberitahu bahwa misalnya contoh gitu ya si anak naik sepeda dia kenceng-kenceng naik sepedanya tiba si gurunya ini nggak belum apa sengaja lah nggak ngasih tahu supaya mereka itu belajar dari pengalaman mereka sendiri. Nah, kalau seandainya nanti si anak itu kenceng-kenceng terus jatuh, nah di situ kan kita berharap bahwa di situ mereka tuh dapat belajar gitu ya bahwa ternyata kalau misalnya naik sepeda kenceng-kenceng terus nggak hati-hati mereka tuh bakal jatuh gitu. Nah di situ kan menurut saya tuh
mereka tuh belum paham gitu loh, bahwa apa yang mereka alami itu adalah suatu hal yang positif atau suatu hal yang negatif. Sehingga si guru ini harus membimbing, harus ngasih tahu gitu loh. Nah, gitu. Ini loh, Nak, bahwa kalau kamu sepedanya kenceng-kenceng terus gak hati-hati, nanti kalian tuh akan terus jatuh nanti kakinya luka, terus sakit. Kalau naik sepeda harus hati-hati, pelan-pelan aja gitu ya. Nah, jadi menurut saya tuh untuk teori konstruktivisme dalam kasus ini tuh masih agak kurang match ya, karena belum sesuai lah, belum waktunya untuk menerapkan teori konstruktivisme. Malah menurutku yang sesuai itu adalah teori tadi sosial kognitif ya, teori behavior sama teori humanistik. Kenapa Kenapa? tuh? Karena bisa? teori behavior, karena ini konteksnya adalah berhitung ya, berhitung terus ngajarin gitu ya. Dimana untuk anak-anak di umur segini itu mereka tuh harus diulang-ulang dulu agar mereka tuh paham. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, ya mereka kalau misalnya nggak diulang paling 1, 2, 5, nah habis 2 itu 3, kan? Habis 3 itu 4. Nanti kalau misalnya diulang lagi 1, 2, 3, 5 misalnya. Nah, habis 3 itu 4. Nah, itu kan berarti kan adanya pengulangan, adanya pembiasaan. Adanya pembiasaan. Dan di mana ini memiliki korelasi dengan teori behavior. Benar nggak, guys? Kira-kira. Benar. Salah Bisa aku ya. diterima sih, bisa diterima. Bisa diterima ya? Ya. Diterima ya. Nah, Bisa. ini menurutku aja ya. Terus yang kenapa saya bilang tadi teori humanistik, karena teori humanistik ini menekankan pada perkembangan mereka ya, perkembangan gimana mereka tuh belajar dari harus sesuai dengan umur mereka, gitu ya. Harus sesuai dengan umur mereka. Gimana kita menjadi seorang guru itu harus menyiapkan model pembelajaran yang sekiranya itu bisa ditangkap dan bisa diterima dengan mudah oleh anak. Karena kalau misalnya anaknya itu umurnya masih 2 tahun atau masih umur kelas 2 atau kelas 3 itu berapa tahun sih, guys? 7, 7 kalau nggak ada kelas 1 tuh 7, kelas 2 8. Masuk sekolah kan 7 tahun. Iya kan. Nah, 7 tahun gitu ya. Gimana kalau misalnya seandainya kita itu memberikan pengajaran kepada mereka terkait misalnya contoh berhitung itu langsung teorinya misal rumus ini 1 tambah 1 sama dengan kan mereka kan iya kan mereka kan nanti kayak mikir ini gimana, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita tuh malah nggak siap untuk menjawabnya. Iya. Benar nggak? Ini kayak kok bisa sih Bu Guru ini 1 ini dapat dari mana sih gitu, atau misalnya kok bisa sih ini ada sama dengannya Bu, terus kenapa sih ini sama dengannya itu kayak tanda 1 terus kayak tanda satunya rebahan gitu ya. Gitu ya. Nah itu sih kalau menurutku ya. Kira-kira sepakat gak sih? Iya. Atau ada tambahan nggak? Aku mau sedikit menyanggah atau menambahkan ya. Jadi Boleh. Kakak Abi bilang anak kecil itu belum bisa belajar dari pengalaman. Nah, sebenarnya disitulah peran guru untuk ngasih tahu anak kecil. Karena kan kita sebagai pendidik pasti juga ngajarin tentang yang namanya sharing itu kan dari kecil kan. Nah, nanti mungkin gurunya bisa tanya ke anak-anak peserta didik, kalian pernah nggak sharing makanan kalian atau mainan kalian ke teman kalian gitu. Nah, jadi di situ peran guru menyadari itulah pengalaman belajar yang kalian dapatkan, itulah operasi penjumlahan dan pengurangan itu diterapkan di kehidupan kalian sendiri. Kemudian untuk teori behavior dan humanistik sebenarnya juga bisa masuk sih dalam kasus ini. Jadi kalau menurut saya kasus ini
mencakup semua teori belajar ya, karena teori belajar ini cakupannya luas sekali dan Ya. contohnya juga hal yang sangat umum terjadi seperti itu. Mungkin dari yang lain ada tanggapan? Oke, udah lain guys. Jadi sama ya semuanya kayaknya untuk semua teori juga sebenarnya masuk gitu ya. Ya. Cuman yang lebih penting adalah yang itu dari peran guru itu sendiri guys, peran guru itu sendiri. Jadi mau pakai teori behavior, mau pakai teori humanistik itu harus yang pertama itu adalah harus sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri ya. Dari metodenya juga harus tepat, harus sesuai dengan umur mereka. Dan kemudian harus konkret juga karena ini anak SD itu kan. Dari secara teori perkembangan juga mereka masih tahap pra operasional gitu kan ya. Oke, kita jadi sepakat ya semua ya? Sepakat ya? Sepakat lah ya. Ya. Oke, terakhir guys, untuk kasus terakhir nih, untuk kasus terakhir kira-kira atau kalian punya kasus gak? Punya kasus tersendiri gak? Ya. Apa ya kira-kira? Siapa? Yang udah di pengalaman Ada di gak SD. kira-kira kasus gitu? Oh, ini aja sih misalnya kayak contoh si ada di misalnya di mana ya? Di Bali gitu ya, di Bali si ada satu siswa SMA gitu disuruh membuat teks deskripsi gitu kan. Nah, di mana di dalam panduannya itu di pada buku cetak itu contoh deskripsinya itu adalah gedung-gedung pencakar langit. Tolong deskripsikan gedung-gedung pencakar langit yang ada di dunia misalnya kayak gitu. Nah, kemudian si salah satu siswa ini dimana kan kita paham lah bahwa setiap siswa itu punya latar belakang yang berbeda. Ada yang mungkin dalam satu SMA itu yang aslinya bukan dari daerah itu, ada yang mungkin dari Bali juga, ada yang mungkin dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, latar belakangnya beda-beda. Nah, kemudian ada satu siswa gitu yang latar belakangnya memang dari Bali asli, dia tuh memberikan contoh yang berbeda. Itu adalah mendeskripsikan terkait dengan wisata lokal di sana, contoh Bali atau makanan khas Bali. Jadi menurut kalian tuh apakah kira-kira pertimbangan contoh yang berbeda ini dari si siswa ini tuh kira-kira udah sesuai nggak? Bener nggak kira-kira? Boleh nggak sih gitu untuk memberikan contoh yang berbeda yang sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang mereka? Kira-kira kenapa? Siapa? Siapa duluan? Ayo. Bakil, Bakil. Ya kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya ketika dihadirkan pengalaman yang berbeda, tapi masih satu satu tujuan gitu, tujuan pembelajaran. Karena kalau misalnya siswa dikasih gambaran terlalu jauh, nanti aku rasa siswanya juga akan kesulitan. Tapi ketika guru udah bisa menempatkan posisi untuk ngasih cerita yang berbeda, tapi masih dalam latar belakang yang sama, aku rasa pembelajarannya juga akan sesuai. Oke, ada yang lain mungkin? Sesuai nggak kira-kira? Boleh nggak sih dilakuin oleh si Made ini dengan memberikan contoh yang berbeda gitu? Eh, aku izin itu ya menambahkan dari Mbak Akil. Kalau menurutku sih itu boleh-boleh aja ya karena sepengalamanku aku juga udah pernah merasakan gimana jadi made. Nah, waktu itu juga aku melakukan hal yang sama karena kan tidak semua peserta didik atau siswa tuh pernah tuh melihat misal gedung-gedung pencakar langit atau misal pernah mencoba makanan khas daerah dari Nusantara itu kan mereka kan nggak semuanya pernah. Nah, oleh karena itu tuh kita bisa menggantinya dengan yang ada di lingkungan mereka. Misalkan aku kan tinggal di Semarang, nah aku mencontohkannya dengan bangunan-bangunan yang ada di Semarang, terus makanan-makanan yang ada di Semarang, seperti itu. Intinya tuh kita tidak keluar dari konteks
pembelajaran tersebut dan kita mencontohkannya tuh nggak terlalu jauh lah dari peserta didik, mudah untuk apa namanya, peserta didik itu paham kayak gitu. Ya. Oke, udah nih ya kali ya. Apa namanya? Kira-kira menurut kalian juga saya yakin pasti memiliki satu suara yang sama bahwa apa yang dilakukan oleh Made ini udah sesuai ya. Karena Ya, dia betul. melakukan sesuai dengan ya bisa minat minatnya sendiri gitu ya, bakat mereka sendiri, dan ini menurut aku juga udah sejalan gitu loh dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri gitu kan ya, bahwa memang pendidikan itu harus memerdekakan peserta didik. Wah, gila. Ya Allah, ya Allah. Udah siap mau gantiin Nadiem Makarim aku, guys. Amin. 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 AB, por. Menteri. Oke. Kira-kira teori yang cocok nih, yang apa namanya, prinsip yang dilakukan oleh si Made ini pakai teori yang mana sih, guys? Dia tuh menurut kalian apa, dari mana, pakai teori apa gitu yang menurut kalian kira-kira? Kalau dari habis diri, daerah apa, B? Kalau saya sendiri konstruktivisme. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa ya konstruktivisme? Karena ini tuh udah sejalan dengan prinsip dari fokus utama teori konstruktivisme itu sendiri, di mana di dalam pembelajarannya si individu ini aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri yang dia dapatkan dari pengalaman atau refleksinya. Karena di situ kan dijelaskan ya bahwa si Made itu agak merasa gitu, agak kurang sesuai gitu ya, bahwa ini kenapa sih harus digeneralisasikan gitu di dalam buku itu ya. Karena kan semua daerah di Indonesia itu nggak punya apa namanya, tidak punya pencakar langit gitu ya. Nah, sedangkan konsep dari teori teks deskripsi itu adalah di mana kita mendeskripsikan suatu hal gitu, mendeskripsikan suatu benda, tempat, atau hal yang lain. Karena si Made ini tuh udah paham terkait dengan konsep dari materi itu, sehingga dia elaborasikan dengan pengalaman dia sendiri, dengan minat dia sendiri, sehingga dia datang gitu, sehingga dia datang untuk ke suatu tempat atau ke tempat wisata yang ada di daerahnya, kemudian dia deskripsikan sendiri. Oh, misalnya di pantai ini ada pohon kelapanya. Oh, di pantai ini ternyata banyak bulenya. Oh, di pantai ini gelombangnya agak besar. Itu kenapa dibilang bahwa si Made ini dia tuh aktif dalam membangun pemahamannya sendiri melalui minat dan bakatnya. Itu kalau menurutku. Kalau menurut yang cocok gitu. Kalau aku sama sih kayak pendapatnya Abe. Ada yang lain mungkin, guys? Sosial kognitif masuk gak sih? Kalau dari sosial Kayaknya kognitif. masuk ya. Kenapa tuh masuk tuh, Mbak? Masuk Kan? di bagian em, apa sih namanya? Pemberian contohnya ya. Karena mungkin kalau untuk pemahaman muridnya ya konsep yang tadi apa konstruktivisme ya tadi. Yes. Nah, tapi kalau untuk bagian Made ya tadi. Made Yes. mencontohkan gedung-gedung pencakar langit yang ada di wilayahnya itu mungkin masuk ke teori sosial kognitifnya, di mana murid itu belajar dari lingkungan sosialnya seperti itu. Karena Albert Bandura sendiri juga menjelaskan bahwa kognitif, perilaku, dan lingkungan sosial itu saling mempengaruhi dan saling berinteraksi gitu. Oke, masuk ya berarti ya kalau untuk teori sosial kognitif ya. Ya, Oke. Jadi mungkin kita udah ada 3 kasus yang udah kita pecahkan gitu ya.
terkait dengan teori pembelajaran atau teori pembelajaran yang sekiranya cocok di dalam kasus yang kita pecahkan ini tuh apa aja. Dan kita tuh udah dapat banyak insight banget ya pada malam ini ya. Kita udah paham terkait dengan teori. Ada beberapa teori yang kita bahas hari ini. Ada behavior, terus Behavior, sosial Humanistik. kognitif, humanistik, konstruktivisme 4. konstruktif, terus konstruktif ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi teori-teori pembelajaran yang pastinya bermanfaat banget gitu loh untuk dipelajari, dan yang pasti seperti yang saya bilang tadi, teori akan menjadi sekedar teori kalau tidak Aplikasikan. diaplikasikan gitu ya. Udah 3. Oke, mungkin terima kasih guys. Kayaknya kita nggak kerasa banget, kita udah lama banget ya nih ngobrol, dan ini aku serius ini kita nggak nyangka udah lama banget ngobrol coy. Dan nggak kerasa banget ya. Oke, mungkin lain kali kita bahas di lain waktu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton di channel YouTube kita. Hai dulu guys gitu guys. Halo. Hai. Teman-teman, terima kasih ya udah nonton, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah insight untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys.